sejak tahun berapa ini? 2005 Pak. 2005 ya. Dan 2006. Gak dapat masuk. Saya ngurus ini lama tuh, di Komisi 2. Saya jadi bupati kan tahun 2005 kan. Nah orang-orang yang masuk 2005 pun nggak bisa masuk. Karena yang sisa itu masih banyak. Jadi kita caranya kalau kita buka lagi, kita butuh PPP yang banyak, kita butuh dishub yang banyak. Kita kan minta formasi nanti. Ikut tes saja terbuka. Sekarang gaji gimana? UMP atau gimana? Di bawah UMP Pak. Di bawah UMP ya? Kalau berdasarkan Pergub 92 tahun 2020 Oh, di bawah UMP. masih 1.790.000. Kalau dia nggak bilang UMP di pergubnya. Suruh bosnya usul mana itu pergubnya, cari ke saya. Saya kan minta dia rubah. Di sini ada kan? Ya, Di sini izin Pak. nah, Di sini ada. ada ya. Saya kan minta ini. Pergub untuk PTT ya. Jadi kita paksa rapel nanti. Ya. Tapi kalau nggak gitu nanti semua nyari proyek semua P2B. Jadi ngakuan P2B Pol PP. Mohon maaf. Baik, kita mau rubah sistem nanti Pol PP yang ada di kelurahan pun harus seperti orang di bank, satpam di bank, buka pintu, nomor antri, minta formulir butuh apa, jadi Pol PP juga rangkap. Terus dilatih juga, misalnya kebakaran juga di wilayah itu di kelurahan, kita kan taruh lebih baik di kelurahan nanti. Masuk ngawasin mana yang buang sampah, mana jalan yang jelek, jadi fungsi seperti itu. Sehingga nanti yang honorer pun akan kita kasih tunjangan yang mirip, kita akan set seperti itu. Tentu kita harapkan begitu buka formasi bisa tes masuk. Sambil makan kuenya. Oh iya. Sambil makan aja. Ada yang lain lagi selain soal ini, kalau masuk kategori pasti tidak bisa. Saya udah ngurus itu 2,5 tahun. Udah pasti nggak bisa aja udah. Pusat. Jadi Satu-satu tes. sebenarnya kami juga memahami bagaimana waktu Bapak masih di Komisi 2 pun kita juga Ikutin ya? Iya, ikut beritanya. Aku udah berjuang itu. Makanya susah dan soal tahunan. Ada yang lebih kasihan apa tuh nggak? Yang namanya 1 Januari pasti libur kan? Iya. Kalau 1 Januari hari Jumat, 2 Januari juga libur, 3 Januari libur, 4 Januari baru tanda tangan. Saya yang tahun 2004. Iya. Dia anggap apa? Sudah setahun belum lahir? Hanya ngomong 3 hari belum setahun. Itu saja saya ngotot, tidak bisa. Kawan-kawan mengatakan, kalau itu Anda loloskan, terus ada yang soal umur. Hanya beda sehari umurnya, dia sudah lewat waktu masuk kategori itu. Kalau Anda loloskan katanya, nanti ada lagi yang umurnya nanggung seminggu. Iya. Ya sudahlah, kita putuskan saja. Makanya waktu itu kita dorong, harusnya semua Pemda memberikan pendekatan kesejahteraan kepada para honorer. Tapi sayangnya tidak semua Pemda uangnya cukup. Mereka teriak, kalau honorer kan yang bayar APBD, bukan APBN. Mereka nolak, kalau dipaksakan kami berhentikan saja. Wah lebih kau lagi. Honorer bilang jangan. Ya udah kalau gitu, saya kira Jakarta harusnya bisa. Tapi yang penting kinerjanya harus diperbaiki. Siap Pak. Siap. Nah, itu yang kita itu. Para guru-guru digaji baik, sekarang berikutnya ada suster, perawat ya, perawat, dokter. Nanti kita mulai dorong nanti di kelurahan. Jadi kita betul mengandalkan Pol PP yang banyak di kelurahan. Bukan buat nyari duit, tapi gitu loh. Betul-betul kita lihat bukan rekaman, laporkan semua apa yang terjadi. Jadi di kelurahan itu seperti kantor biro jasa. Mungkin hanya 5-6 orang saja gitu. Nah seperti itu. Ya, ada lagi yang lain? Jadi sebenarnya intinya begini Pak, kedatangan kami kemarin ini selain untuk membicarakan masalah tersebut, Ya. sebenarnya kami juga merasa selama ini tuh kehilangan sesosok pemimpin atau bapak lah hitungannya. Karena semenjak dari kepemimpinan kita yang di Kasat Pol PP Pak Bagio dengan Pak Bajuri yang menurut kami Itu paling bagus ya. menurut kami itu beliau sangat ngayomi kita. Segala apa yang jadi keluhan kita itu beliau sangat menampung. Nah itulah makanya kami memberanikan diri Ya. untuk menghadap dengan Bapak. Ya selain kita pengen tahu informasi,
sejauh mana sih kami ini, Ruang kami. Iya. ruang kami ini, dan apa yang harus kami lakukan selaku anggota PTT Satpol PP DKI Jakarta. Ibaratnya kita juga mengemban penuh untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara baik tanpa harus ada masalah-masalah di lingkungan kita sendiri. Saya kira Pak Kuku tuh bisa memenuhi syarat itu sih. Yes, ya. Kita dorong Pak Kuku seperti itu. Kami pun sudah bertemu dengan izin rumah kita mohon izin dengan beliau pun mendukung kami. Makanya sampaikan saja pergubnya di draft ubah, mau setnya gimana. Oh, yes. Suruh Pak Kuku aja kalau udah deket sampaikan ke beliau. Sama seperti dinas kesehatan nanti diubah aja. Maunya gimana? Yang penting kan bagi kita kan kesejahteraannya itu loh. Itu yang harus kita perhatikan. Karena di lapangan kan, segala risiko. Nanti yang rencana mau ditemukan di baik kelurahan. Kelurahan harus ada, terus ada di sini juga masih ada. Bantu lalu lintas juga harus ada, bantu kebakaran juga harus ada. Kita tuh serba Jadi bisa. Pol PP ini pasukan Kopassusnya kita nih. Serba bisa. Masih Banjir. Iya. Garda terdepan. Iya, banjir semua ya mesti bantu semua. Mesti latih fisik tuh. Nggak boleh buncit perutnya. Kalau saya terpaksa buncit. Duduk makan terus. Ya, harus latihan fisik. Ya kan? Lagi pikir tuh ST. Ya. Itu gym itu tuh malam nggak bisa buka buat orang pegawai-pegawai pulang kerja. Ya bisa. Kenapa nggak bisa dibuka saja? Tapi kalau bapak minta bisa. Minta bikin memonya. Buka aja mau jam 12 malam juga boleh. Kita kan banyak yang piket juga. Iya, dia bisa gantian, latihan. Asal jangan rusak aja, diajarin cara pakainya. Bikin dong itu. Ke siapa? Ke Yankes tuh mana? Iya pak. Ya. Bilang jatah saya seharga berapa orang bilang. Saya kan tidak pakai. Boleh dong kasih PNS yang pakai. Sudah olahraga tuh gak perlu alat tuh. Asal kita bisa tahu latihannya sebetulnya. Keluar keringat keras. Senam jantung, stretching, squat, sit up, push up. Bisa lakukan. Lari lah paling bagus. Anak saya masih lari, anak saya olahraganya. Paling murah, paling baik. Ya dia juga main golf lah, dia ajak temannya. Kalau bahasa kita lari itu udah makanan setiap hari Iya. sebenarnya. Udah harus itu ya. Tiap hari pagi gitu ya. Udah cukup tinggal ngangkat ini aja ya. Beban ya. Supaya ada bentuk dikit ya. Yang kecil-kecil gitu orang nggak takut. Masih ada ototnya loh. Jadi gitu itu ada ototnya gitu. Ya kan? Ada lagi yang lain? Izin Pak Wagub, saya mau menambahkan untuk jaminan kesehatan kami yang selama kami dapatkan yang lalu itu adalah jam softtek. Tapi Sekarang kita pakai KJS aja udah langsung. Ya. Ada sama aja KJS. Tapi untuk kawan-kawan yang KTP-nya di luar DKI bagaimana Pak Wagub? Oh, dia bukan orang DKI, Jadi dari Jabodetabek Pak Wagub. bukan pegawai sini dari Jabodetabek itu, dari di luar itu ya. Iya. Nah, harus dibikinkan. Bilang sama Pak Gupu juga. Kita harus bikinkan khusus. Kan kita ada jaminan pegawai. Iya, kami belum mendapatkan itu. Harus dikasih. Honorer kita harus kasih semua ST. Jadi jaminan pegawai harus kita kasih sebentar. Ada lagi yang lain?
timbul di hasrat kami, oh inilah orang yang benar-benar kita jadi pegangan, panutan buat kita. Karena yang kami tahu track record Bapak sebelum jadi juga kita mengikuti. Karena yang kita tahu juga Pak Wagub istilahnya pendobrak birokrasi. Karena kami merasakan birokrasi yang ketidakadilan dan yang kami alami di Pemprov DKI. Padahal kami ini pegawai, walaupun status kami pegawai tidak tetap, tapi tetap kita ini pegawai yang melanjutkan program-program dari Pemprov DKI. Kami ini memang dalam tanda kutip kalangan bawah, Pak. Kami ini memang kalangan bawah, tapi kami tetap ikhlas dalam menjalankan tugas. Seperti kutipan Bapak, waktu saya melihat di televisi, anggota DPR itu tidak bukannya tidak baik semua, ada yang baik. Kami pun juga seperti itu, Pak. Anggota PTT pun ada yang baik, ada juga yang sama lah manusia begitu ya. Jadi saya mohon pada Pak Wagub agar berkenan tidak untuk meninggalkan nasib PTT ini, Pak. Ya kita lagi perbaiki, termasuk PTT dokter kita perbaiki. Gaji langsung 1,8 UMP. Jadi PTT di puskesmas di RSUD sama dengan PNS, hampir mendekati. Ya, cuma beda dia nggak bisa naik pangkat aja. Ini kan istri anak kan jumlahnya sama juga, perutnya sama, resiko juga sama. Kerja malah yang honorer lebih banyak, karena takut dipecat. Yang PNS angka-angka aja dipikir udah pasti PNS kan. Masalah itu begitu. Saya di Komisi 2 kan ngurusin birokrasi hubungannya seluruh Indonesia. Komisi 2 itu honorer, PTT, jadi saya tahu persis kondisinya. Saya waktu DPRD juga di Komisi A, urusan kepegawaian juga. Nah, terus bupati ya mirip-mirip semua. Ya, itu udah tahu lah. Gak apa-apa, yang penting kita komunikasi saja. Ada apa-apa tinggal datang aja ngomong. Gak ada batasan kok ke ruangan saya. Siapapun bisa datang. Orang 7:30 datang, orang juga bisa cegat. Orang luar yang bisa cegat saya, apalagi itu orang sendiri kan. Kapan aja, ada masalah apa, kalau ada masalah keluarga, ada kesulitan apapun, karena masalah gaji kurang, jangan sungkan ngomong juga. Kita ada tim yang turun kok, kecuali bohongnya. Kalau benar selama kita bisa bantu, kita bantu. Saya punya gaji kan lumayan, operasional lumayan uang di sini. Jadi kalau kalian nanti ada anggota teman-teman ada masalah, PTT, ada masalah kesulitan keuangan atau apa gitu ya. Kalau nilai bagus mau kuliah ada masalah, kasih tahu saya saja. Selama kita bisa bantu, kita bantu. Ya udah kita sama-sama aja. Sampaikan aja, tulis surat aja mau gimana. Ada masalah kuliah, masalah kesulitan, kasih tahu aja. Kalau kita cek benar, kita akan coba biayain sebisa kita. Semampu saya lah, tapi sekarang nggak pakai uang saya, uang dari Pemda. Ya kita barang-barang aja, kita bagi-bagi pakainya. Ya jangan sungkan-sungkan, kalau ada keluarga ada apa. Dia bisa termasuk tinggal di Bogor, di Bekasi, Tangerang, ada keluarga atau anak atau keponakan, ada masalah di kesehatan, sana mau nanggung, dia butuh kacamata, butuh alat dengar misalnya gitu. Kasihan kan anak kecil gitu kan. Bantu bagaimana? Daerah dia nggak bisa, kasih tahu saya saja. Semampu saya bantu. Ya, jangan sungkan, itu masih jadi pemerhati seperti itu. Ya, tinggal datang aja, kasih surat nama siapa, telepon, kita cek nanti. Kalau benar kita bantu. Ya, kalau masih kesempatan kuliah, ya kuliah kalau mau. Lihat dulu situasinya, nilainya berapa, langsung biayain, kalau malas-malasan kacau ya. Ya, kayak gitu aja. Jadi informasi dari Pak Kuku pun kemarin juga demikian sama Pak. Pak Kuku juga siap. Kalau memang kalian mau kuliah, saya juga siap membantu membiayai. Iya. Pak Kuku Seperti pun itu. begitu. Menyampaikan kepada kami. Kami pun sangat merespon dengan positif. Kita kasih informasi kepada seluruh teman-teman bahwasanya ayo kita Kita maju. Pak Kuku tetap lah ya. Orangnya tegas tapi bawaannya kalem. Iya, Ya. betul. Kalau saya kan saya juga model-model gitu kali. Bawaannya mau berantem aja gitu. Ternyata enggak kok. Ya, orang susah ditebak itu lah. Iya, bener. Ya. Ada lagi? Ya. Tadi menanggapi pembicaraan Bapak tentang permasalahan keluarga kita ini terkadang untuk mempunyai rumah untuk sendiri
jaminan untuk ya karena PTT ya ada jaminan. Untuk di Bank DKI. Nggak mesti nggak bisa tuh PTT. Iya. Makanya sekarang kita mesti itu dicatat juga SD. Kalau mesti panggil Bank DKI, kita masih ada PTT itu cuma boleh setahun ya nyambung. Iya, betul Pak. Nah itu kita kalau nyambung lebih dari itu juga masalah. Bisa solusi juga itu. Dan tugas dekat situ. Kemarin kita udah mencoba untuk yang bujangan itu belum di mayoritas Pak. Ya bujangan harus gabung. Jadi kita bisa atur. SD dimasukin satu peraturan aja nih. Untuk yang bujangan tuh boleh gabung 2 kamar, 1 orang 1. Nah bisa tuh kamu bujangan tuh kamu bawa cewek masuk lagi. Jangan cowok sama cowok lagi. Ya. Iya kan? Ya coba menikah kamu masih bujangan, cari program kilat. Iya. Ada lagi yang lain? Iya Pak, tambahan lagi Pak. Kami sebenarnya juga agak sedikit mengalami kesulitan masalah keuangan, mengingat kami itu tidak ada ketidakpastian waktu pembayaran waktu atau tanggal pembayaran gaji kami. Oh nggak pas ya? Kayaknya nggak pakai rekening bank ya? Pakai Pak. Cuma tanggalnya selalu Nggak mundur ada Pak. sebuah aturan atau pergub atau aturan yang lain yang menyatakan bahwa kita bisa menerima gaji per tanggal sekian. Gitu Pak. Kalau PNS kan selalu tepat tanggal 1, kami selalu berlaku mundur Pak. Bisa 1 minggu dari tanggal 1, kadang bisa lebih. Oh masih ngomong ke Pak Kuku kalau gitu ya? Iya Pak. Mau ke Pak Kuku aja. Dia ngomong ke Pak Kuku, nanti kita juga catat itu soalnya. Jadi tidak ada kepastian ya. Ya, jadi mesti naik sama. Biar nggak lupa. Kalau lagi ini lupa ya. Apalagi Izin Pak, kemarin saya mengulas masalah jaminan kesehatan Pak. Nah, jaminan kesehatan kami kan diputus sudah sejak 1 Januari tahun ini Pak. Sampai saat ini belum ada penggantinya. Kami memohon kepada Bapak tolong diupayakan dalam waktu dekat ini segera ada penggantinya Pak. Soalnya sejak dari Januari sampai saat ini tuh banyak rekan-rekan yang anaknya dirawat, rekan PTT sendiri yang sakit, terus istri yang melahirkan, itu tidak mempunyai jaminan kesehatan apa-apa Pak sejak Januari
Kalau kita siapa yang putus itu Ustaznya? Itu kurang paham Pak. Oh saya langsung ini ya, langsung berarti khusus Pol PP ya? Iya. Cuma sayangnya sampai saat ini belum ada penggantinya Pak. KJS ya? Iya. Kalau mungkin bagi kawan kita yang tinggal di Jakarta masih bisa kita upayakan Ya. secara bersama untuk bisa mengarah ke KJS. Tapi ada juga kasus yang saya temukan di Depok yang melahirkan dalam kondisi abnormal, prematur, ya harus butuh biaya untuk perawatan anak yang sangat tinggi. Sampai kita nyoba Di luar DKI kan? di luar DKI, kita coba lewat jam kesda, kita Ya, coba bisa ya. lewat Sekarang ada beberapa teman ada yang masuk kesulitan. Masih kesulitan. Ya kalau ada yang masuk kesulitan kamu catat kasih tahu ST, kasih tahu Sinayam. Kita bantu dulu sebelum di jalan. Kasih tahu kita rumah sakit mana yang non itu. Kalau yang kemarin saya temukan di Depok sudah selesai sampai sekarang. Sudah ya? Sudah selesai. Mesti cek, kita mesti beresin. Saya pikir kasih DKJS saja. Yang non ini mesti kita kasih. Supaya kita bisa pakai kan. Kalau KTP nggak ada, mesti lihat yang kepegawaian itu nanti. Ya saya lagi koordinasi sama ini. Karena kita hanya sekedar punya forum, wadah, kita bantu secara bersama-sama Ya. sebisa mungkin kita, karena kan ibaratnya lintas daerah. Ternyata waktu kemarin kita coba memohon Jamkes Mas dan Jamkesda di pemerintah Depok tuh kita juga kesulitan. Ya itu mesti atasin dulu. Mungkin masih banyak. Nanti dicek ST, mungkin banyak sekali honorer di bagian lain juga sama loh kasusnya. Bagaimana untuk honorer-honorer apa yang PTT ini yang non DKI KTP? Mereka punya masalah kesulitan kesehatan juga. Jam kesmas harusnya bisa. Iya, tapi secara persyaratan prosedural, kalau mungkin di sini kita lebih mudah ya. Ya. Kita kenal orang di sini semua. Di luar tuh Oh, di daerah semua, Iya, agak di susah. Depok kalau itu ya. Depok, Bekasi. Kita Baik, kalau sampai ada kejadian itu kalau belum bisa kita atasi, kasih tahu saya, kasih tahu ke sini. siap-siap. Kita turun tim, kita bantu tanggulangin dulu. Siap-siap. Mau nggak mau mesti seperti itu. Sampai kita pikirkan caranya. Ya. Ada lagi? Mohon izin Pak, mungkin seperti yang dibilang teman saya tadi, Rizwan, kayaknya ada kaitan. Kebetulan saya di sini kan tugasnya di Jakarta Pusat, ada teman saya juga anaknya dioperasi, kebetulan tinggal di Bekasi Pak. Di Bekasi, kebetulan anaknya tuh kena kanker otak gitu Pak ya, membutuhkan dana kurang lebih 30 juta. Pada saat kita dapat uang operasional swadaya tuh Pak, ngumpulin pada saat hari Jumat gitu waktu itu Pak. Makanya mohon izin jalurnya ke siapa, birokratnya ke siapa, kalau memang Bapak mau Kita bantu aja, langsung ke kita aja. ke siapa Pak? Dari ST. Namanya Dodi Pak, di Jakarta Pusat Nomor kebetulan. teleponnya berapa? Nanti saya hubungin aja Pak. Ya, sekarang nomor teleponnya berapa? Nomor telepon kamu berapa? Saya 0856 0856 9337 856 9 337 337 4106. 106. Nama? Yana Pak. Yana. Yana Mulyana di Jakarta Pusat. Yana Mulyana. Pol PP. Ada saudaranya. Dodi tinggal di Bekasi Pak, di Tamun yang ini. Anggota Rekan Pol PP. Iya. Pol PP juga. Ada anggota. Yana operasi di Bekasi ya. Iya. Butuh banyak juga dia. Iya Pak. Kemarin hari Jumat pas ada mau operasional. Yalah, jangan pakai uang kalian nanti. Ya, kalian mau swadaya silakan. Nanti ada si Ririn yang hubungin. Iya Pak. Ya kamu catat juga teleponnya si Ririn tuh bisa. Nanti suruh si ST dikasih. Siapa?
bisa jam kesmas, nggak bisa kita tutup. Harusnya seluruh Indonesia bisa jam kesmas, saya kalau ngurusnya susah. Karena birokrasi di luar Jakarta gak Nah kita mesti urus yang namanya keluarga PDT, yang anak istri harus bisa tampung di anggaran itu. S3 kita ada anggaran kesehatan yang untuk PNS itu loh. Harusnya pakai di situ. Ya, ada lagi yang lain? Maaf itu Kak, kan tadi di awal pembicaraan Bapak bilang kan kita disuruh mencoba untuk yang dari umum ya Bapak, Ya. kemungkinan nanti. Itu seperti apa kira-kira? Soalnya kan kalau yang selama ini kita tahu, kita terbentur dengan Umum. pendidikan, umur gitu kan. Kalau pendidikan kan kalau pendidikan kan pasti SMA semua. SMA. Jakarta emang masih S1 enggak kan? Ya, pas dari tempat saya semuanya S1 karena memang dibutuhkan S1. Kalau Pol PP kan nggak perlu S1 dong. Mana sih itu bikin aturannya? Izin Pak, Belum ada penerimaan satu PP pada minggu. Oh. izin Pak, menambahkan Pak. Oh. Di tahun 2010 aja itu Pak ada penerimaan dinas pemadam kebakaran sebanyak kurang lebih 500 orang itu diambil dari STM Pak lulusannya. Iya langsung JPNS. Namanya umurnya maksimal 25. Iya, pembatasan usianya maksimal 25. Sedangkan kami sudah di atas 25 semua, kepala tiga lebih banyak malah Pak. Memang itu masalah tuh. Makanya saya bilang ini kalau sampai umur lewat, kita pendekatan kesejahteraan sama seperti dokter-dokter. Sama aja, Anda bisa beli asuransi, kita tanggung semua sama. Cuma bedanya nggak bisa jadi sekda aja gitu. Ada aja beda gitu. Itu nggak usah pikiran jauh-jauh lah, nasib udah gitu dia mau ubah. Ini ada peraturan umur sekarang ada peraturannya. JPNS kan ada peraturannya. Itu masalahnya. Ya, yang penting jaga kesehatan, yang makan sembarangan, yang ngerokok, minum nggak ngaruhan, judi lagi itu kacau banget tuh kayak gitu. Nggak boleh belajar tuh. Yang minum nggak boleh belajar. So, bos dulu kan tukang minum aku tahu. Semua ikut. Ya, ikut mabok lah, pokoknya kan mau nggak mau kan. Begitu-begitu peduli Pak sama anak. Baik kadang-kadang jadi mikir kan, banyak mabok asal peduli. Daripada yang Ya, rohani banget tapi nggak perhatian gitu kan. Iya, betul. Ya, jadi itu juga bahaya. Lama-lama yang paling bagus ya orang yang baik perhatian juga gitu loh. Mudah-mudahan Pak Kuku orang yang pas Pak ini. Saya kira beliau pas lah kalau dari feelingnya ya oke. Ya. Kalau nggak pas udah ganti gampang. Tapi waktu kami izin menghadap mau beraudiensi dengan Bapak, orang yang open Pak. Beliau juga tahu lah. Nah juga baiknya begitu kan semua orang bisa nggak usah lewat birokrasi. Intinya kalau dari dulu perjalanan kami waktu mau membentuk sebuah wadah aja kita sudah intervensi Pak. Oh, tapi sekarang waktu udah lama kan? Saya kira ibadah sebenarnya kita udah lama, cuma kita main secara diam. Total ada berapa orang ya yang PDT? PDT kita itu 1.858. PDT ini lumayan banyak kan? Untuk gelombang 3 dan 4 yang tegak terakomodir dalam peraturan pemerintah yang saat Dites bisa silat apa enggak waktu dulu ya? Empat tahap dulu Pak tesnya. kita tesnya hampir mirip sama dengan kepolisian. Oh, tes masuknya ya? Iya, kita sebetulnya udah melalui tahap-tahap hampir mirip dengan kepolisian. sama Indo pendidikannya. Lulus tes kami dididik di SPM Lido sama Rindam Jaya. Oh dites Rindam Jaya juga ya? Bagus kalau itu ada. Jadi kualifikasi kami sebenarnya tuh dari berapa puluh ribu orang tuh disaring menjadi cuman diterima waktu itu 900-an orang. 1/8 lah. 1/8 orang penyaringan yang lulus administrasi waktu itu. Ada lagi yang lain? Ya, kalau nggak aku mau geser. Jam 6 aku udah rapat lagi. Ada acara sama kompas. Terima kasih Pak. Terima kasih lagi. Ya. Ini buat saya. Iya. Ya. Mau foto bareng? Silakan. Boleh Pak? Ya. Nanti dipajang di Facebook grup Oh, Pak. iya. Yuk. Mana ada? Kameranya ada? Numpangnya aja? Handphonenya kasih aja. 2, 3. Iya Pak. Tadi kan.
Yang kameranya agak bagus. Bisa. Bisa. Barusan saya matiin. Oh, nunggu dulu. Bisa turun pas saya. Berarti di situ masih banyak tetangga juga ya Pak? Seluruh Indonesia. Berbagai beranak pinak lagi. Kalau itu diminta langsung beranak jadi banyak lagi. Bingung kita dulu menyelesaikannya. Berisiko begitu. Ya. Orang tinggi juga Pak ya. Kamu orang Batak juga, Bang? Bapak saya orang Batak, ibu saya orang Jawa. Oh. Ini langsung tahu ya. Main apa ya? Siregar. Oh, Siregar. Ini tinggi. Bagus. Masih Kita banyak mengkualifikasi waktu pertama itu Ada batas ada tinggi. batas tinggi, Oh. tinggi minimal. ada. Iya, makanya kita belajar yang tinggi termasuk golongan yang gelombang 34 kan minimal 170. Ya, masih latihan ini lah. Ini terlalu kurus masih latihan. Siap. Ya, push up saja. Push up itu nolong. Minimal kalau bisa 15 kali tiap hari udah nolong. Sit up, push up udah sangat nolong. Saya nggak pernah angkat berat. Tapi saya push up tiap hari 15 kali. Jaga supaya ini dagingnya bisa isi. Bisa jadi. Kalau enggak jelek jadinya. Nggak usah terlalu gede. Kayak botok tak bagus juga. Terima kasih Pak.